tidak hanya sekedar kita terjun di sana kemudian berkarya di sana, namun lebih ke bagaimana kita menjaga tanggung jawab untuk tetap melakukan itu. Selamat malam sahabat The Journal Indonesia dan pemirsa The Journal Indonesia. Makasih atas support teman-teman selama ini. Channel kami udah lumayan yang ikutin. Kali ini, malam ini kita kembali ke segmen Inglol, Inspirasi Kreasi Lokal. Guys kita kali ini, saya orang yang lumayan kenal dia, Mufli Al-Hafidi, seorang desain kreator Bontang lokal. Bensas, Pangeran Podcast Bontang. Siap. Ya begitulah. Malam ini kita akan banyak ngobrol ya sama Mufli, yang sebenarnya Bro Mufli ini kulihat banyak melakukan apapun sebenarnya. Anda ini Ya bisa bilang gitu. Di usiamu yang masih muda ini kulihat. Sekarang 28. Wes, iya belum 30 kayak aku. Belum. Ya, salah satu penggerak lah. Ya. Kalau saya bilang influencer sudah bisa sebenarnya, ya. Oh, enggak juga sih. Baru 2000 followernya. Iya, tapi bukan hanya mempengaruhi di media sosial, tapi di beberapa beberapa kantong-kantong penggerak lah, kreativitas, sosial, dan entrepreneur juga bisa di Bontang. Nah, langsung aja sih, mau gimana ceritanya? Atau kamu kan punya brand lokal ini namanya Mufly ya, benar, Mufly. Tolong dikoreksi bahasa Inggris saya agak-agak patah kan pemirsa. Gimana kamu ceritanya memulai awal itu berdesain grafis atau membuat apapun di digital kreator ini? Oke. Ya, bicara tentang ngawalin sebenarnya ini berangkat dari SD sebenarnya. Jadi kalau bicara dari mana awalnya, dari SD sebenarnya. Dari SD ketika saya mulai aktif dengan aktivitas menggambar, mendesain. Kalau kecil kan kita masih namanya menggambar, padahal sebenarnya kalau kita orang dewasa ini sudah harus bilang itu aktivitas mendesain sebenarnya. Nah, kemudian hobi ini terbawa terus sampai waktu kuliah. Saya kuliah di teknik elektro, jurusan yang cukup jauh menyimpang dari hobi itu. Saya kira tadi kamu bilang arsitek. Makanya akhirnya di semester 7 ketika asik ngerjain tugas akhir itu kan kuliah udah nggak ada. Jadi waktu kosong di luar dari tugas akhir itu hobi itu memanggil, seolah-olah memanggil. Kembali kerjakan saya, kembali terima saya, kayak gitu, kayak dihantui gitu. Sosok yang lama tak jumpa gitu. Seolah dilupakan dulu. Akhirnya memanggil kembali, mulai menjalankan aktivitas itu. Ada teman yang suka waktu itu, salah satu karya portrait ya, masih lukis wajah waktu itu. Ada teman yang suka, kemudian minta dibikinin dengan komersil, artinya dia mau ngebayar gitu. Aktivitas itu dilakukan terus-menerus sampai ada itu momen, sementara kamu kuliah? Iya, sementara kuliah, masih semester 7 waktu itu. Oke. Terus dengan jenis desainnya apa? Kayak aku pernah lihat. Jadi WPAP namanya. WPAP ya. Yang jadi main itu, gradasi warna kok nggak salah. Betul, itu di salah satu style portrait yang asli Indonesia. Yang temu itu orang Bali. Bali, Bang Weda. Nah, setelah orang udah mulai nyariin, mulai ada yang minta, "Bang, dibikinin kaos bagus tuh kayaknya. Aku mau dong," kayak gitu. Ya udah, mulai berpikir. Jadi waktu itu cuma modal laptop tapi mau bikin kaos gimana caranya. Akhirnya mulai nyari, waktu itu masih kuliah di Makassar ya. Jadi keliling Makassar nyari tukang sablon yang bisa nyablon satu kaos doang dengan desain begitu. Ada one design one sablon apa gitu istilahnya. Bahasanya dulu DTG.
digital to garment. Digital to garment. Oke. Direct to garment, langsung di kaosnya On the spot, gitu. ya, siap. Nah, terus ya udah mulai ada yang buat satu, temennya minta, begitu terus menerus seperti efek bola salju. Ya waktu itu akhirnya sempat bukan beli sih. Iya benar, beli pentablet dari hasil itu doang. Oh. Sekaligus sudah nggak minta uang orang tua. Jadi udah nggak minta kiriman bulanan, udah nggak minta. Berarti kamu startnya dari mahasiswa semester? Iya, semester 7 betul, semester 7. Oh iya. Gitu. Wah, sih itu awalnya akhirnya pulang ke Bontang. Nyari kerja, disuruh nyari kerja waktu itu, namanya sarjana elektro kan, bayangin lah ya kan, pikiran orang Bontang ya, orang tua Bontang ya. Ya itu diminta untuk ya melamar di salah satu perusahaan besar swasta, kita sebut kayak ini nggak usah lah ya. Ya akhirnya cuma 2 bulan aja saya minta waktu, saya ngerasa 2 bulan ini waktu yang cukup untuk nyari ya, dalam tanda kutip nyari. Kalau udah nggak dapet ya nggak usah kan, kayak gitu. Ya udah akhirnya nge-challenge diri. Saya bilang waktu itu sama orang tua, Pak, saya mau pakai garasi untuk bikin sesuatu, dan saya mau pinjam uang waktu itu. Saya pinjam, besarnya disebutin ya. Gak apa-apa ya. Lebih kecil seru aja itulah podcast. Bicara santai, waktu itu terus terang saya minta dengan nominal 3,5 juta waktu itu. Itu sudah alat sama bahan dan kaos beberapa lembar ya kan. Untuk memulai. Ya, jadi dengan awalnya yang tadi kamu bilang WPAP itu. Iya, WPAP. Ngedesain orang orderan di situ. Iya. Jadi bayangin selama kuliah itu dapat cuan dari situ. Siap. Terus pulang nggak bisa dapat apa-apa karena ya udah ini kan mulai bukan ninggalin sih, fokus ke nyari kerja 2 bulan. Sudah nikmatin cuan, tiba-tiba 2 bulan kosong ya gimana ya? Butuh cuan lagi kan? Ya itu akhirnya kepala udah bisa ini dilakuin, ya udah beraniin aja, nekat pinjam uang. Saya bilang waktu itu 3 bulan, saya bilang 3 bulan saya kembalikan ini, gitu. Dengan usaha konveksi apa? Waktu itu masih sablon manual ya, benar. Jadi cuma ngambil kaos dari Bandung, nyablon, terus kasih ke customer gitu aja. Dengan peminat awal di WPAP baru berkembang betul ke macam desain. Ya akhirnya mulai masuk ke kaos. Bagus juga. Ternyata di luar aslinya ya. Akhirnya terbuka di sini ya bagaimana perjalanan seorang Mufli Al-Hafidi. Yang terkenal dengan produknya yaitu Mafly, yang dulu Nal kalau tidak salah ya. Ya Nal waktu itu. Tapi di dunia desain atau di desain grafis, sebenarnya di awal ada ini enggak dari dirimu sendiri atau di sekitarmu, ada yang kurang support enggak? Atau misalnya di pelaku-pelaku grafis ataulah di pelaku-pelaku pekerja desain, di awal kamu ngerintis lah, bisa nggak dalam artian sejahtera? Gitu. Betul. Ya betul. Ya bayangin bukan dengan iklim Bontang yang formilnya di kerjaan industri, pemerintahan, benar. Sebenarnya bukan cuma teman-teman yang di grafis lah. Kalau teman-teman grafis pasti jauh lebih mengerti sebenarnya karena mereka melakukan hal yang sama. Jadi mereka tahu ukuran kita, gitu. Mereka bisa mengukur kita. Yang masalah adalah tetangga ini, nah. Yang masalah adalah orang-orang di keluar kita ini, nah, yang tidak pernah menyelami itu, tidak pernah bahkan in charge buat ngeliatin apa yang kita lakukan, lihat transferan itu nggak ngelihat langsung kan. Kemudian ngejudge kamu kerjanya misalnya dari jam misalnya kerja sore sampai tengah malam kok gitu-gitu aja gitu kan. Nah makanya sebenarnya pertentangan itu ada, itu ada. Apalagi namanya stigma negatif juga ada, seolah-olah lebih kamu lanjutin elektromu soalnya itu jauh lebih, kalau di Bontang ya jauh lebih kalau ngasilin cuan ya lebih gede lah ya. Lebih gede kan.
Tapi ya itu sekali lagi saya tipe orang yang lebih prefer untuk ngejaga passion daripada cuma sekedar cuan gitu. Lebih ke melawan arus sepertinya Anda ini. Iya, bisa dibilang begitu. Iya. Seorang sarjana teknik elektro malah menjadi desain grafis. Tapi punya nama di Bontang gitu. Itu harus yang betul bersyukur sekali siap. ternyata dengan kita bukan loyal sih, dengan kita punya cita-cita, punya passion, punya tujuan, itu kalau kita kejar, kita in charge full di situ, insya Allah adalah jalan buat hadirnya itu semua harta tahta dan wanita. Siap. Dan yang poin terakhir kayaknya sudah terbukti ya. Iyalah. Oke, mantap. Ngomong kapan? Mana bro? Yap, Mufli. Banyak hal yang bisa kalau kita mau jemput nama Mufli di Bontang ya. Iya. Aktivitas juga bisa di-sharing lah Muf, aktivitasmu sekarang ini setahu juga bukan hanya mengerjakan di desain grafis saja. Wajahmu sering ada di mana-mana juga. Public speaking, DPO. merintis kegiatan aktivitas sosial di daerah Tulukadere waktu itu. Iya betul. Politisi bisa. Politisi muda kita hari ini. Tapi salutnya kehadiran teman-teman atau adik-adik atau kawan-kawan yang seperti Mufli itu menjadi saya ingin menjadi sebuah ekosistem atau sebuah gelombang betul. Getaran gitu. Gila. Bagi saya yang sudah sedikit milenial atas itu merangsang sebenarnya. Betul. Nah, Muf, bisa diceritakan keseharian sekarang Mufli ini? Yang sekarang ya. Pasca pandemi atau sebelum pandemi nih? Nanti kita masuk ke situ. Soalnya berubah. Oke deh. Aktivitas pribadimu, kegiatanmu lah. Sebenarnya salah satu dunia yang juga saya ikuti dan itu kayaknya bersumber dari bapak saya sebenarnya. Jadi bapak saya full guru dulu waktu dulu itu guru, bahkan sempat di dalam PT Badak juga. Fokus ke guru ngaji waktu itu. Nah, darah beliau yang akhirnya seolah-olah mempengaruhi menjadi bagian yang membuat saya juga berpikir punya kepedulian yang cukup besar terhadap pendidikan. Nah, untuk di Bontang sendiri, aktivitas yang saya ikuti pertama saya mendirikan sebuah komunitas sosial pendidikan di daerah Tulukadere. Itu namanya Lentera Insan, tapi sekarang sudah bukan saya ketuanya karena seharusnya memang ini kan bergulir. Foundernya di sana, penggerak lah. Betul, penggerak. Dan lumayan men-trigger yang lain ya. Ya, bersyukur sekali. Akhirnya komunitas sosial pendidikan di Bontang banyak. Akhirnya banyak komunitas baca ya kan. Karena Bontang butuh pemikiran begitu. Iya, senang sekali sebenarnya. Mudah-mudahan lah kita yang keluar, tapi apa yang kita bawa hal yang positif ke Bontang itu. Betul sekali. Cakep. Iya, tidak salah, Gus. Nah, terus akhirnya mulai di 2016 kita bawa sebuah platform pendidikan, komunitas sosial pendidikan juga nasional, itu kelas inspirasi. Setelah Renta Insan baru kelas inspirasi. Ada kelas inspirasi, waktu itu saya diajak join untuk jadi pegiat namanya. Kalau kita di sana pegiat bersama 6 orang yang luar biasa juga dari Bontang. Kemudian itu alhamdulillah berjalan sampai waktu itu offline tiap tahun kita agendakan itu sampai 2019. Di 2020 kemarin kita terpaksa pivot dari kegiatan offline menjadi kegiatan online yang cenderung berbeda sebenarnya, tapi kita bersyukur karena jauh lebih luas cakupannya. Yang dulu masih main di anak SD, sekarang guru-gurunya bisa kita rangkul dengan mengadaptasi kondisi pandemi semua ke arah digital. Betul. Kemudian apalagi ya karena sering terlibat di situ, akhirnya pemerintah kota juga melihat itu, akhirnya kita membuat sebuah wadah namanya Puspa, itu komunitas yang kepanjangannya di bawah dari ini sampai sekarang saya lupa. Saya tidak bisa begitu ingat kepanjangannya, yang jelas isinya adalah komunitas dan bekerja sama dengan pemerintah untuk fokus ke
perlindungan anak dan Oke. pemberdayaan wanita. Oh iya, Seperti yang itu. Jadi yang fokus warnanya ke situ. sama lah dia disatukan. Betul. Nah kebetulan Keren waktu sih itu- namanya Puspa. Iya, Kayak Puspa. nama-nama cantik gitu pasangan. Judul lagunya nih TST 12. Nah, terus lu Ya. itu di sosial lah. Ya itu di sosial. Kemudian untuk pengembangan diri ada public speaking. Buat public speaking saya bersyukur punya punya community ya, community di dalam Bota itu dipimpin sama Coach Anggi, luar biasa. Akhirnya itu bukan cuma jadi sekedar sekolah public speaking, termasuk juga kita bisa bedah buku di situ, bisa bedah gesture, bedah grooming, bahkan cara pakai baju dibahas di sana. Keren. Ya gitu. Di Bontang ada itu keren. Iya. Botak. Cuma ya nantilah kita cobaan ya, kita panggil beliau ya. Bisa saya bilang. Iya. Terus selain itu ya betul juga kalau misalnya dibilang mulai ngelirik daerah yang sensitif ya, cukup sensitif. Yap. Politik ya. Politik ini sebenarnya ya sebuah ruang saya rasa untuk meneruskan kebaikan, menduplikasi kebaikan jauh lebih banyak dan lebih besar seperti itu. Jadi itu sih tersalurkan sih. Betul. Mungkin ya perjuangan suara-suara yang tidak didengar mudah bisa tersalurkan. Iya. Di generasimu dan usia-usia kalian. Iya. Gitu loh. Di usaha sendiri dengan startmu tadi yang gambar wipep dengan buat konveksi. Apa yang lagi digandrungi dekat-dekat ini, Mo? Yang digandrungi ya itu akhirnya betul orang bilang perjalanan itu kita akan menemukan diri kita setelah berjalan begitu. Setelah berjalan maka tujuan itu akan semakin kelihatan kan. Mulai kelihatan nih ini. Benar. Awalnya kayak masuk gua gelap nih. Awalnya ngedesain nih kan, ngedesain. Mulai ngerasa bagus nih produksi. Akhirnya dulu in charge betul ke masalah produksi. Mulai nyari ilmunya, belajar bukunya, nanya-nanya sama ahlinya. Setelah bukan bosan sih sebenarnya melihat produksi ini ternyata hanya bagian kecil dari sebuah usaha. Mulai ngelihat manajerial. Nah, bahkan di manajerial ini saya sempat malah ikutin terakhir 2020 itu semacam training coaching lah ya. Coaching bisnis di Malang. Itu ngelihat bahwa memang aktivitas produksi itu hanya sebagian kecil saja dari aktivitas manajerial. Makanya mulai menggeluti lagi itu bagaimana cara berkomunikasi, memimpin tim, kemudian meneruskan apa yang ada di kepala kita ke anggota supaya bisa melakukan hal yang sama. Nah, ini yang akhirnya membawa terakhir ini saya malah ngelihat kalau kayaknya membuat sebuah platform branding agensi kayaknya asik deh. Jadi saya ngerasa kayaknya branding jadi asik sekarang, dunia yang lagi tak gelutin sekarang ini branding. Oke. Agensi branding ya? Ya agensi branding. Kira tadi ke model Pak. Ngapain ke model? Agensi itu model aja kebetulan. Bukan. Entar dikira lagi. Agensi kemarin Pak. Ntar dikira lagi mau pengiriman TKI. Enggak. Ya satu penyaluran bakat ya lah. Kalau branding agensi lebih ke ini wadah untuk nge-branding mau orang, usaha, produk. Oke. Konsultan branding lah ya. Iya, lebih ke situ. Kayak kemarin kan sempat saya singgung-singgung masalah pilkada kemarin. Siap. Nah, itu hasil dari baca buku, kemudian dapat insight dari luar, kemudian ngerasa memang penting sih ini branding, termasuk di politik kemarin. Oke. Nantilah kita bicara panjang masalah branding politik asik ini. Nah, sempat kamu juga ke kuliner kan? Ya sempat betul. Kukuruyuk. Iya setelah itu Kukuruyuk kan Magala. Ya. Ya itu kan karena itu setelah dari confection udah paham manajerial kan. Oke. Orang kalau sudah paham manajerial dia mau buka apa aja bisa. Siap. Ya enggak? Ya kan? Siap. Karena modelnya kayak duplikasi gitu. Kita tahu kalau di dalam usaha itu ada proses produksi, marketing, kemudian accounting sama manajerialnya, bagian mengaturnya. Nah, ini selalu ada di beberapa bisnis-bisnis yang lain. Yep.
Jadi kita misalnya gini, saya bukan orang yang jago masak ya. Saya Oke. bukan orang yang jago masak asli. Bahkan disuruh nyobain makanan. Oke. Kadang orang bilang keasinan, saya bilang biasa aja. Orang bilang kemanisan, saya bilang biasa aja. Berarti Kayak tidak doyan makan tapi coba usah makan. Ya itu. Akhirnya iya. waktu itu saya lihat tetangga saya itu punya punya skill masak yang bagus banget. Skill masak yang bagus banget karena kita sering ini tukar-tukar makanan kalau mau bikin banyak makan biasa lah ya kan. Iya. Sama tetangga tukar makanan kemudian enak banget ini. Saya bilang Bude kenapa nggak dijual aja? Nah, kayak gitu. Udah pas Budenya bilang emang gimana cara ngejualnya? Nah, oke. Berarti yang penting beliau mau produksi. Iya. Kalau udah urusan produksi kelar, biar saya ngurus yang lain. Masalah marketing. Dia yang menginspirasi kamu untuk buat usaha itu yang kukuruyuk tadi. Betul Oke, sekali. oke. Karena beliau mau ngerjain gitu kan. Iya. Jadi sementara Muflay jalan juga, itu juga tak Iya. jalanin. Karena bagian produksi kan jantungnya usaha kan produksi atau aktivitas cari cuannya, Iya. cari cash Prosesnya. flow-nya, ya betul. Nah kalau ini sudah clear, ya tinggal di marketing kan, Iya. ya, tinggal dibikin packaging yang bagus. Dan gitu kayaknya ya. kamu kuat di situ. Nah itu makanya. Muaranya branding kan ke marketing. Nah, betul. Jadi Makanya- biar jenis usahanya apa Move? Ya. Kelar. Asalkan tuh barang ya, bukan Ya betul. ya, bukan manusia, teman-teman. Iya, betul. jangan, kalau manusia jangan. Tapi bisa. Oke, Move. Suka dan duka sebagai seorang desainer. Aduh, suka dan duka. Sukanya kan sudah tadi semua. Sukanya dulu lah, baru dukanya. Iya sukanya dulu ya, biar Iya. menangis kita ya sebentar. Ya kalau untuk Sam- sukanya, ini pekerjaan yang cukup mudah dari segi fisik, betul ya. Dari segi fisik ini cukup mudah. Kemudian Tunggu dulu, mudah bagimu Pak, bagi kami yang beberapa orang juga Di enggak luar paham fisik, di dan luar ngerjain, enggak paham buat edit itu. Kayaknya susah, coy. ya itu. Ini kan akhirnya aktivitas menguras otak saja, Iya sih. ya kan. Ya. Gitu. Otot ya agak terlalu lah. Ya, Paling panas hujan tetap bisa dikerja Iya, ya. Betul. Nah itu kemudian waktu luang ini yang saya suka. Oke. Jadi waktu luang itu berharga sekali ketika ya alhamdulillah setelah berkeluarga punya anak, wah itu harus incar full lah ke anak. Nah kemudian apalagi ya yang ini, sama ini relasi. Enaknya di bisnis seperti ini nyari relasi itu bukan cuma sekedar kita yang, contoh saya di Bontang, bukan di Bontang aja. Contoh kayak misalnya follower di Instagram itu rata-rata dari Madiun, dari Iya, Magelang iya, yang mau dari belajar luar. desain kayak gitu. Jadi punya relasi yang cukup luas dan ngerasa ini bagian dari memperluas rezeki juga kan kalau Iya. kita banyak relasi seperti itu. Dan ini adalah sebuah lini usaha yang dibutuhin siapa aja. Iya Mau sih. dari warung Di yang era ini, kecil iya. sampai ke korporasi yang gede-gede banget. Sekelas tambang batu bara. Iya. sekelas Benar. butuh semuanya. Nah, makanya ini adalah bagian yang saya ngerasa in charge di sini bukan sesuatu yang buruk. In charge oke. di sini walaupun orang kadang nanggapin gitu ya, tapi saya ngerasa ini adalah masa depan, saya bilang gitu. Nah, itu Langsung sukanya. ya. Dukanya Move, dukanya. Tadi udah sukanya. Ya betul. Bicara tentang duka sebenarnya berat sekali ya, karena ini mungkin gejolaknya bukan bukan tentang materi, karena kali ini juga tahu sendiri kan kalau ya orang tua bukan Dengan waktu kamu start itu kan Move, di mungkin Bontang sedikit lah pelaku di ya, bidangmu itu kan? juga salah satunya itu. Tidak bisa bilang tidak populer dan dikira orang tidak ada masa depannya. Iya betul sekali. Iya. betul sekali. Jadi anggapan miring orang Cerita parah. 2006 kamu start- 2015, Iya, 2014 saya lulus. balik menetap Bontang juga. Muflay itu dibangun, maksudnya saya sudah mulai buka garasi komersil kan Siap. itu di bulan Februari. Nah di bulan Februari itu berat lah, namanya usaha baru bangun Ya. dan tidak di pinggir jalan, Ya, masuk lorong. berkali-kali gang, ya kan? Itu saya bisa bilang waktu itu 1 tahun. Dengan medsos yang masih kurang juga di ya, situ. Betul. Belum ada ya, IG. nggak punya ini juga kan, nggak punya ilmu juga, nggak pakai Iya sih. ilmu,
Cuma tahu aja. Mereka modal nekat. Ada platform Facebook sama nekat dan nyali lah. Pak. Iya. Passion lah. Anak dari Makassar yang iya. di Makassar banyak lihat nyali-nyali mantap. Betul. Pulang-pulang semua dilibas. Iya. Nah itu bayangin 1 tahun itu bisa dibilang omset sekitarnya 600-800 ribu. Iya ya. 1 tahun. Setahun? Iya. Bukan per bulan tadi? Enggak, maksudnya per bulan. Cuma dalam setahun itu segitu. Iya, itu iya. nggak cukup dipakai makan, bensin dan lain-lain. Nggak ngetaf lah istilahnya. Iya. Nah kebetulan waktu itu memang masih tinggal sama orang tua kan. Jadi yang janjiku mau balikin uang itu ya alhamdulillah terkabul di bulan ke-6 kalau nggak salah, bulan ke-5 kalau bulan 6. Tapi bagus nggak sampai setahun. Iya ya makanya. Ya dengan pendapatan yang gitu-gitu aja. Nah wajar kan ketika ada dentuman-dentuman dari samping kiri kanan kan bilang udahlah kelarin itu aja. Bisa susi iya, punya gelar ini. Keluarin ijazahmu lah, mulai masukkan ke disnaker gitu kan. Iya. Tapi ya saya bilang masih ada nyawanya. Lebih ke gengsimu atau kamu pengen buktikan atau oh iya betul. Kan betul, bisa sebenarnya kamu masukin. Motif apa ya? Motif apa yang membawa? Apa motifmu? Motifnya adalah yaitu tadi lebih ke bagaimana saya sadari dari kecil bahkan saya menyadari dari 4 saya bersaudara saya yang satu-satunya tidak agak sulit diatur. Ya. Jadi biasa ada aturan kemudian dalam saudara. Iya. Saya juga begitu. Ya kayak gitu kan. Nah, aturan kemudian nyeleneh sendiri biasa. Nah iya, orang mulai nganggap aneh kan ya. Itu bagian yang justru saya anggap itu sisi positifnya. Bahwa saya menyadari bahwa saya bukan orang yang suka diatur. Daripada saya masuk di sebuah perusahaan kemudian bikin sesuatu yang buruk ya kan, belum lagi nama baik keluarga dan lain-lain. Ya lebih baik berusaha yang ketika ada keburukannya larinya ke saya. Gitu, nggak kemana-mana gitu. Itu sih masalah dukanya sih ya itu tadi. Selain itu masalah beban itu, kemudian beban keluarga. Ini yang pergolakannya itu gejolaknya terjadi ketika saya pulang ya kan, sudah ada bahasa, aku mau usaha aja. Itu gede sekali. Tiba-tiba orang tua udah bilang, kamu gimana gelarmu? Kemudian pasti mempertimbangkan juga kondisi sosial keluarga ya kan, kondisi sosial keluarga yang punya nama yang cukup baik di lingkungan situ juga. Situ kan. Apa kata orang ketika anak yang ditakutkan sebenarnya bukan sayanya tapi kenal baik keluarga. Bilang kenapa biarkan anaknya kayak gini, kayak gitu. Itu kan bahaya kan. Ngerti. Ya. Artinya bukan beliau yang melakukan, saya yang maksain banget, tapi kenanya ke beliau begitu. Itu yang berat sekali sebenarnya. Makanya saya bilang, kasih saya waktu itu saya ingat sekali. Saya bilang kasih saya waktu 1 tahun, satu tahun untuk jalanin ini. Kalau tidak berjalan sesuai yang tidak menghasilkan seperti yang saya harapkan, nggak usah lagi suruh saya cari kerja, saya sendiri yang pergi. Nah, apa yang membuat dirimu itu punya kekeh gitu, punya tekad, ya kan? Bisa dibagi mungkin dengan pergaulan yang begitu tadi tuh. Karena kalau sudah pakai keluarga itu dalam banget sudah. Apa yang buat kamu? Oh ya, betul. Tekad dengan kamu bertahan di setahun 2 tahun sampai akhirnya ya kan sudah lewati sebenarnya. Iya. Kita cerita pada saat. Iya. Nah waktu itu sebenarnya tidak ada pegangan. Serius. Kalau mau dibilang apa peganganmu, berani banget kan. Kalau kita laki-laki kan jauh lebih logis ya. Iya. Itu sudah. Di depan ada makanan baru kita mau jalan buat ngambil makan. Nah ini nggak ada sama sekali. Itu. Mau ngelihat senior saya yang sudah buka di luar, itu juga nggak bisa jadi nggak bisa jadi acuan ya gitu. Makanya ditanya apa sih yang paling kuat, yaitu tadi sih lebih ke saya ngerasa bahwa show must go on. Maksudnya apa yang sudah saya lakuin ini, saya laki-laki nih. Kalau dulu waktu di kampus anak teknik itu sekali bicara. Kalau 2 kali bicara bukan anak teknik. Itu teknik. Ya itu yang jadi pegangan juga akhirnya. Ya, masih idealis kan, idealis kampus yang dibawa. Ya akhirnya keep on fighting till the end. Itu dia. Nah, itu kata-kata yang akhirnya terbawa terus. Nah, bersyukur di akhir tahun waktu itu 2015 mulai dapat order yang cukup gede-gede. Instansi mulai ngelihat. Siap. Ngasih order. Nah, di perjanjianku kan setahun nih sama orang tua bulan Februari. Ngelihat di bulan Februari
Memang sih nggak besar, cuma saya ngeliat ini dari angka yang sebelumnya yang sekitar 600-800 ke angkanya 3 sampai 4 juta. Itu saya bilang ini harus diterusin ini. Gede ini, depan ini, gede ini. Ya sudah. Mulai lanjutin lagi. Udah. Akhirnya ngerasa udahlah, ini jadi jadi jalan hidup, jalan ninjaku lah ini. Gitu. Dan ya, memang sempat di titik itumu malah kamu tidak menyerah ya. Iya, betul. Iya ya. Paling penting adalah tidak menyerah dan ya itu tadi masalah tanggung jawab sama pilihan. Itu paling penting. Iya. Kalau kita sudah bilang A, ya udah, pastiin itu betul. Kalau keliru, biarlah nanti keadaan yang menegur. Biar keadaan yang menegur. Tapi selama itu kita anggap baik, kemudian itu jadi itu bukan sesuatu juga yang mempermalukan dan lain-lain, ya sudahlah. Show must go on. Dan apa yang kamu tanam belakangnya akhirnya tertuai juga. Ya, bersyukur sekali, alhamdulillah. Iya. Oke, Move. Sekarang aku mau nanya nih, lebih ke agak luas. Ya, mungkin obrolan yang pernah kita bahas di luar ini ya, di luar. Pernah kita obrolin lah kita kan sering juga kadang ketemu dalam bahas-bahas ekosistem kreatif lah. Men-trigger atau merangsang. Menurutmu sekarang ini pelaku kreator atau pelaku seni apresiasinya sudah lumayan tidak dibentang? Apresiasi terhadap ini ya pelaku seni ya? Everything. Aku ini pertanyaan kodian sih, tapi setiap gue itu berbeda-beda jawabannya dan aku jadi semangat pengen nanya itu terus. Ya, oke. Terkait dengan khusus bidangku ya, khusus inilah. Soalnya saya tahu bidang yang lain, sastra, di desain grafis, di membuat gambar atau desain produk untuk customermu. Nah itu terus terang aja. Bagaimana? Ini masalah apa ini? Peran pemerintah kah atau apakah atau ekosistem? Pertama apresiasi kan sebenarnya jadi universal sih. Oke, gini. Pertama to the point aja, menghargai harga. Oke, kedua, betul. Ya kan? Kedua dikasih ruang. Pelaku-pelaku kayak gini. Oke. Masalah digital ya. Pertama terkait dengan sebelum kita bahas harga, kita bahas ini dulu deh. Keberadaannya teman-teman kan. Itu sebenarnya ini akhirnya punya dua faktor, Kaden. Pertama internal dan eksternal. Internalnya adalah kalangan kita sendiri, pemain-pemain desain grafis itu kurang solid saya ngerasa. Semua mau jadi jadi nomor 1. Masih cenderung begitu. Maksudnya bukannya bakal seru kalau kolaborasi ya? Ekosistem kolaborasi waktu itu di 2015 sampai 2020. Saya nggak tahu sekarang ya. 2015 sampai 2019 lah, jangan 2020 dihitung. Sampai 2019 itu saya ngerasa gitu. Kenapa saya katakan demikian? Pertama, teman-teman pelaku sablon khususnya kan, itu saya bilang udah ada 3 orang yang waktu itu ngajak ngumpul cerita-cerita. Topiknya sama. Gimana kalau kita bikin wadah? Komunitas saling berbelajar. Iya. Sablon spontan. Sampai sekarang tidak pernah ada itu. Tidak pernah ada. Iya, parah kan? Iya. Maksudku kita yang punya pikiran yang cukup bebas lah ya kan, dibandingkan kita yang cukup bebas dari segi pikiran itu ternyata masih punya penghalang yang namanya itu tadi gengsi, kemudian misalnya senior junior kayak gitu. Orang baru ngapain sih sama kita gitu ya, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu. Saya ingat malah waktu pertama kali buka itu sampai dilabrak, ditetangin. Bilang, kenapa kamu kasih harga segini? Ini apa? Gitu. Kayak gitu. Bilang, apa sih? Padahal, gini. Padahal sebenarnya misalnya ini kan kategorinya profesi non formal lah ya. Betul. Dia kan itu pun belum ada asosiasinya tuh kan? Iya. Khusus sablon sendiri ya. Khusus sablon. Kalau percetakan dan sablon ada percetakan sablon. Nah, kalau khusus sablon sendiri nggak ada sebenarnya. Makanya apalagi yang untuk percetakan dan sablon itu kan memang sablonnya beda dengan kita clothingan, beda sablonnya, bukan sablon ada jenis kayak gitu kan. Ada turunan sendiri sebenarnya. Benar. Makanya saya rasa agak cukup keliru lah ketika harus ada bahasa nyamain harga dengan alasan
Misalnya, padahal kita ini baru mulai nih, Oke, mulai. oke, Apa sih oke. bisa kita andalin? Banting harga. Kalau Misal, nggak promo lah bahasanya kan. Iya, Kayak iya. gitu kan ya, ya seperti itu ada faktor internal. Faktor eksternalnya ya kita beda, kayak misalnya contoh kalau misalnya kita ambil Makassar misalnya. Makassar itu daerah dekat pantai itu ada beberapa teman-teman sablon, Bandung juga gitu. Punya kompleks yang kita udah kayak disediain kayak gitu. Satu lokasi. Satu dia. lokasi, satu lorong kayak gitu. Yang akhirnya itu mempermudah orang mau nyari kemana. Mungkin faktor lamanya juga kota, usia kota mungkin ya. Iya itu. Ya, bagusnya itu berarti kan industri itu sudah ada. Iya, ya kan? iya. Nah, salah satu faktor eksternalnya itulah. Maksudnya begini. Oh, itu ngaruh kalau memang dengan konsep wisata sebenarnya juga. Iya, betul. Jadi di dalam satu lorong, satu gang, itu semua pelaku ya clothing, desain. Ya paham kayak Bandung, Jogja. Kita di Bontang ini kan ada Makassar, termasuk kota wisata lah ya kan. Ya, Spot wisata lagi- banyak sini kan. Heeh. Nah, itu kenapa yang ke situ lah, larikan ke situ Oke. karena ini adalah sektor seni yang juga harusnya dekat dengan wisata. Kenapa? Bali Connect. begitu. Bali begitu, pemain-pemain sablon, kemudian Pasti. ukir-ukiran pasti dekat dengan pantai. Nah, karena ya itu dibutuhkan hal seperti itu supaya kita tidak terdesperate gitu nah. Iya, iya. Sporadis geraknya. Tapi kalau pikir-pikir ada mau tinggal kembang kayak Indoniaga tuh di Barbas ya. Iya, sebenarnya bagusnya gitu. Iya. Sebenarnya bagusnya gitu, tapi kan mereka bukan produksi gitu loh. Iya, penjualan aja. Heeh. Padahal ini bisa jadi wisata loh. Datang Iya. turis. Misalnya ya datang turis kemudian ini kita bicara yang lain lagi. Iya, Malah iya. sektor wisata ini. Ya, maksudnya gitu, ada Menjadi datang konsep. turis kemudian bikinlah wisata sablon ceritanya. Iya. Dia boleh main, boleh nyablon dengan Benar. cuan ngasih. Benar. Gila kalau misalnya ini. Paket tour Iya, itu. paket tour yang bisa edukasi juga, bukan Iya. cuma sekedar refreshing, edukasi gitu. Tapi jangan dulu bahas itu ya, itu tadi. Iya, Ya. Oke, itu yang apresiasi tadi. Itu dari eksternal, eksternalnya juga itu juga termasuk stigma kan hadir dari budaya ya. Iya. Stigma itu hadir dari budaya. Pikiran Kalau misalnya negatif lah. kalau udah budaya, misalnya kita budaya industri memang terlalu kuat ya, terlalu kuat malah. Dan mention dari pemerintah terkait dengan wisata itu yang kurang greget saya rasa. Akhirnya masih timpang ini saya bilang. Industri mineral dengan industri kreatif itu masih timpang lah. Sehingga stigma masyarakat terhadap apa yang kita lakukan itu ya cukup buruk. Beda dengan Bali misalnya, yang memang fokus di pariwisata, stigmanya kuat. Stigma baiknya ya, stigma baik terhadap Apel-apelnya, apple to apelnya terlalu tinggi kalau Bali. Coba Oke. Kukar. Oke, Yang nggak Kukar, jauh dari Kukar kita. Tenggarong. Nah, saya merasa hebat sekali Kukar bisa bawa backcraft ke sana. Kita belum ada. Nah, ini bahaya. Iya, Ini yang saya sesalkan sebenarnya. Teman-teman di Tenggarong itu senang karena ya itu tadi bentuk dukungannya dan branding kotanya sebagai kota wisata, walaupun di sana juga tetap ada industri ini Iya. kan, industri tambang juga kan. Besar juga SDM. Bisa fair pertarungannya Iya, benar, gitu. benar. Itu yang membuat stigma masyarakat, Iya. pola pikir yang dianut itu juga udah nggak masalah ketika anaknya bilang, "Ma, aku mau lanjut ke inilah ke Itu. desain Iya. komunikasi visual misalnya kan di Bandung buat kuliah." Itu Benar, udah benar. nggak masalah itu nah. Gitu. Itu sih saya rasa itu bagian yang perlu diperbaiki untuk Bontang. Itu sih. Internal dan eksternal dari apresiasi terhadap pelaku kreatif, Iya. pelaku kreatif atau tadi di desain grafis. Nah, kalau apresiasi terhadap harga, gimana? Oh ya, terhadap harga itu juga. Makanya Kak, terus terang aja, saya lebih suka main di Fiverr. Fiverr itu platform jual desain. Itu yang beli orang luar, Amerika, ya kan. Di sana itu desain terendah itu dihargai $5. Di terendah itu cuma ngegambar sketsa, ngirim Oke, itu oke. $5. Harga jualnya bisa sampai misalnya kita bikin logo atau apa, itu bisa dapat sekitar $200 per satu gambar kita bikin. Oke. Logo e-sport itu misalnya kan bisa dapat $50. Itu kayak Deviant Art juga misalnya. Mirip Shutterstock. Nah, gitu. I know. Nah, Oh, kamu udah coba main begitu ya? udah Oke, dari oke. tahun ya 2019 itu. Iya. Nah, ya itu Untuk mengapresiasi produksi tapi mengapresiasi harga produksi. iya buat produk. Iya, betul. Makanya Di untuk Bontang sendiri itu konsumen Bontang nih. cukup
kurang ya, karena contoh misalnya yang paling sering orang order adalah misalnya main di UKM, itu logo, bayangin logo. Logo itu kita biasanya jual untuk UKM ya, karena kita juga paham kondisinya. Itu biasa main di angka taruhlah 150.000 atau 100.000 lah. Itu udah rendah banget. Misalnya aku nih mau buka minuman lah, ya, pinggir jalan, jalan, gitu, ya, rombong, gitu kan. logonya pingin di Buffle. Ya, kita kasih harga misalnya 100 sampai 150.000 buat minimal dia punya punya sign ya kan, punya tanda sendiri yang beda dari yang lain. Nah itu ada dengan harga 100 sampai 150.000 itu masih berat sekali. Malah bilang cuma edit aja, cuma pindah-pindahin gambar aja. Oh, come on. Ini gila. Terus tawarnya berapa? Bisa gak mas 30 kah? 50 kah? Bukan kita tidak mau, bukan kita tidak bukan apalagi mata duitan banget, bukan sebenarnya. Lebih ke apresiasi seni kita. Iya, paham. Apresiasi terhadap apa yang kita keluarkan, waktu, pikiran yang tidak diproduksi oleh robot, saya bilang. Mainstream. Ya itu. Karena biasa logo berhubungan dengan visi misinya apapun itu yang orang mau pesan kan. Iya. Mikirinnya itu. Betul. Saya sempat dapat salah satu order logo dari corporate Bontang. Itu waktu itu dihargain 3 juta. Saya minta memang. Oke. Saya minta ini awalnya itu 2 juta sebenarnya. Nah, 1 jutanya itu bundling beberapa produk brandingnya, misalnya kayak suratnya gimana, ya kan. Nah, itu kenapa logo itu mesti mahal? Supaya tidak ada proses ganti-ganti logo dengan mudah. Oke. Karena pentingnya logo itu yaitu jadi branding itu apa ya? Gambaran yang melekat ke kita. Atau memang gini mau kurang edukasi tentang pemikiran branding di Bontang? Ya itu juga salah satunya itu. Makna branding itu apa? Proses jadi ada branding. Pemain branding di sini. Saya nggak tahu lah. Oke. Rata-rata main percetakan ya kan? Percetakan lah ya kan. Orang-orang minta logo sekarang percetakan rata-rata. Terima jadi aja sih. Iya. Betul, ngambil logo di Google, tulis nama, tulis brandnya apa. Benar. Itu yang dicetak. Yang jauh lebih sederhana. Padahal brand itu kenapa saya in charge banget sampai ada pikiran mau bikin branding agency. Karena ngerasa branding ini kayak eksistensi kita. Misalnya saya mau dikenal sebagai apa? Coba lihat teman-teman sekolah misalnya kan. Kalau dia tidak terbranding misalnya anak nakal kah atau anak pintar kah atau enggak dikenal gurunya. Ya kan, bayangin kita pulang reuni, kamu siapa? Ya kan beda kalau misalnya anak nakal misalnya. Udahlah, iya. Itu pentingnya branding. Itu salah satu contoh yang kita rasakan banget di kehidupan kan. Iya. Dan itu penting. Makanya branding itu sekali lagi saya ingin pesankan bahwa branding itu penting. Di kesempatan ini, makanya bersyukur sekali ada kesempatan ini bahwa mungkin ada juga viewer kan. Saya mau mereka paham bahwa eksistensi atau identitas kita itu bagian yang paling fundamental sebenarnya buat diri. Kalau itu nggak ada, kamu dikenal sebagai apa gitu. Oke. Gitu. Bagi mereka juga yang mau go public loh. Iya. Kalau mau gitu-gitu aja sih nggak masalah. Iya. Kalau nggak mau besar ya udah nggak apa-apa. Istilahkan ISIS, tanda kutip ikut sana ikut sini, bukan ISIS. Oh iya benar. Kita tidak tahu apa gitu. Iya, ikut sana ikut sini, betul. Apa jadinya istilah apa juga olokannya tuh gini apa lagi tuh. Ahlinya ahli. Ya, ahlinya ahli. Saking dia semua coba tidak tahu apa dia. Iya, betul. Banyak sih move kadang ada-ada itu perlu diarahkan ke sana. Itu yang terjadi kan. Akhirnya kita enggak bisa menentukan jenis kelamin kita secara eksplisit. Yap. Kita nggak bisa, ya, makanya butuh branding. Terus ini lagi aku mau nanya masih sekitar apresiasi ini. Kalau yang kamu pikir, yang kamu ekspektasimu lah. Apa yang belum ada di Bontang? Co-working space. Oke. Co-working space, tempat di mana anak-anak muda yang punya
karya. Jelasin, ada beberapa mungkin anak Bontang Ya, yang kurang dengar ini. Ya, jadi satu hal yang paling penting dan saya harap teman-teman semua yang punya pikiran yang sama nanti setelah saya jelaskan kita bisa nge-branding ini atau kita bisa mengkampanyekan ini ke Benar. semua hal, mau teman-teman kita, ke keluarga kita, ke pemerintah juga nanti. Bahwa kita butuh ruang yang bisa menampung orang-orang yang memiliki karya-karya yang sifatnya membangun. Kenapa itu harus ada? Karena hari ini budaya kita adalah kolaborasi. Bukan lagi budaya-budaya dulu yang musuh kita bukan lagi musuh sesama gitu nah. Benar. Musuh kita termasuk robot, industri-industri untuk meniadakan tugas-tugas manusia itu juga hari ini sudah mulai semakin berkembang. Sehingga kolaborasi antara pelaku-pelaku kreatif itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena satu bagian yang paling penting yang ada di manusia yang tidak bisa dilakukan oleh robot-robot tadi, aktivitas industri yang sifatnya mesin mekanikal. Ya begitu. Hanya kreativitas dan emosi. Benar. Dua hal ini yang ada di manusia. Nah kalau dua ini kita tidak tampung bersama, misalnya teman-teman tari misalnya atau teman-teman tari atau teater, musik juga bisa. Musik kita ada di dalam sebuah. Kalau kita waktu di Makassar ada yang namanya ini kan, ada Forbes, ada UMKM. Benar. Harusnya gitu. Artinya kita tetap menjalankan aktivitas kita masing-masing, tapi ada namanya Forbes. Ketika kita berkumpul bersama, apa nih yang bisa dikolaborasikan buat Bontang? Benar sebenarnya, ya karena lawannya Bontang ini bukan kita sebenarnya. Betul. Ya lawan kita di luar Bontang. Nah itu. Terus kalau mau hidup ekosistem dan habitatnya industri kreatif ya kan tujuan besar kita di Bontang. Kalau kitanya hanya mengurus diri sendiri, nggak bakal jadi saya. Iya. Nggak bakal jadi. Sampai sekarang kan kita masih sporadis nih. Semua bikin komunitas-komunitas ya kan. Benar. Itu bagus kalau yang sudah jadi komunitasnya. Kalau saya ini nggak ada jadi sampai sekarang, ya kan itu bahaya. Nah setelah terbentuk komunitas-komunitas ini, ayolah kita duduk bareng satu tempat. Kita pernah mungkin melakukan itu. Ngajakin teman-teman yang lain duduk bareng. Tapi masalahnya tempat duduk bareng kita itu ternyata tidak permanen. Jadi ide ini kan tidak muncul. Working space itulah konsep itu. Iya, makanya co-working space ini jadi sebuah wadah yang dibutuhkan banget. Benar. Orang kalau mau butuh nggak perlu lagi nyari di Bursa Barang Bontang. Adakah yang bisa bikin logo? Tinggal datang ke co-working space. Benar. Adakah yang bisa bantu tarian pembuka untuk acara? Datang ke working space. Benar. Adakah yang udahlah, nggak perlu lagi. Adakah? Ya, nggak perlu lagi. Adakah? Nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi. Kita butuh satu tempat itu, monumen seni itu. Di situ juga bisa berkarya. Saya merinding ini. Karena udah kebayang jelas sekali di kepala aku tentang apalagi ada sebuah wadah bersama yang di situ orang-orang yang kreatif jauh lebih kreatif karena dia berpikir semua hal. Benar. Contoh kita main di desain grafis, saya mulai berpikir tentang bagaimana menguatkan misalnya saya main di branding ya, bagaimana menguatkan seni, tari, e-sport dan lain-lain. Kalau ini semua sudah ngumpul udahlah. Iya. Asik ini Bontang. Dan sebenarnya individu-individu itu sudah ada semua potensi-potensinya. Iya, betul. Itu masalahnya. Kita punya potensi. Dan kita yang masih bertahan Bontang, banyak loh yang kalah. Iya. Dan menyerah akhirnya keluar sana. Betul. Tapi bisa gede. Iya. Kemudian dia dapat di sana. Kan kadang aku ngomong sama beberapa teman-teman juga, sebenarnya Bontang ini keren, anak-anaknya keren. Iya. Dan mereka terbuka, harus ikut. Cuma kesannya selalu terlambat aja sih. Iya. Terlambat banget. Persaingan kita, kompetitif kita dengan Kukar sebenarnya, dengan Samarinda, dengan Balikpapan. Iya. Gitu loh. Intinya bagaimana kita mau cari makan kalau kita tidak buat ekosistemnya ya. Betul. Akhirnya ya itu sih. Selama ini kita berkutat sama komunitas, itu masalahnya yang akhirnya bahasa kolaborasi itu jadi masih asing kan sama kita. Beda kalau kita keluar, gila. Udah melek banget. Iya, masalah kolaborasi itu jadi penting banget. Belum lagi kita di-skat-skat sama Sarah ya kan. Itu akhirnya musuh kita tambah banyak ini lah.
Aku aja ngerasa mau ninggalin Makassar yang udah berapa tahun ini, mereka lagi hype-hype-nya nih, lagi cepatnya nih harus. Yang adik-adikku, yang teman-temanku, yang aku juga berkerja di rumah, di rumah Art Space itu, sekarang udah hebat. Udah industrinya udah masuk. Betul. Dengan kultur Makassar yang dibilang stigmanya tadi, bicara stigma yang agak keras, agak kasar, tapi malah itu meneduhkan. Iya. Begitu. Betul. Yang kita bilang barusan tadi Workspace udah banyak kalau aku buka 3 tahun tahun lalu sudah ada. Iya. Ayolah Bontang. Iya, kita bisa. Kita punya potensinya, tinggal itu tadi wadahnya aja. Nah, mungkin setelah menutup ini Mop ya. Oke. Bisa cerita enggak apa tuh? Usaha di saat pandemi ini? Secara waktu awal-awalnya ada pandemi sampai sekarang. Solusimu atau yang kamu rasakan betul. Dampak. Pasti ada dampak dia. Bukan lagi dampak, gila pokoknya ini pandemi ngebunuh kalau saya bilang. Kenapa? Ya ini sedikit sharing buat teman-teman. Salah satu kekeliruan saya adalah telah menetapkan sebuah industri yang forecastingnya atau pikiran maju saya itu tidak sampai ke jika terjadi seperti ini. Itu yang masalahnya. Itu yang menjadi sebab dari beberapa usaha yang di Bontang itu akhirnya nggak mau harus bisa jadi pivot ganti usaha kan, atau langsung keok. Ya itu karena ya itu tadi dia kemampuan buat forecasting, buat ngelihat jika terjadi ini itu yang kurang. Nah, masalahnya ada contoh di situ. Di clothing ini kita mengandalkan kegiatan kan. Ya, gitu. Ya kan? Ada event, ada orang mesan kaos. Kita itu baju. Selalu bilang masa panen itu di Februari Maret. Kenapa? Why? Karena di situ kan konsumen paling besar dan continue itu anak sekolah. Banyak sekali sekolah di Bontang. Iya. Dan di bulan apa tadi Maret? Ngapain mereka di situ? Mereka bikin jaket kelas. Oh, alah, baru aku nggak. Mereka bikin jaket kelas. Kayak awal tahun ajaran ya. Iya. Baru mau lulus kan, atau yang ketemu sih. Kalau yang kelas 3-nya benar. Betul. Itu ya makanya kita selalu panen di situ. Di situ selalu panen. Dan ternyata uang tidak ada lagi tahun ini. Gila. Tahun 2020 enggak ada, 2021 pertengahan kemarin kan masuknya pandemi di Bontang. Iya. Desember dari juga. Sekolah daring ya ngaruh. Iya, November Desember ketika instansi itu mulai cuci kas. Cuci kas ya kan. Ketikat pinggang. Di situ kan bikin family gathering. Iya sih. Iya. Apalagi akhir tahun lah kalau di dinas-dinas. Nah, sekarang nggak ada. PPKM dan lain-lain menghalangi itu. Akhirnya terus terang omset itu bisa turun sampai berapa persen dari yang normal? Sakit-sakitnya 10%, sisa 10%. Masih bisa hidup kalau kayak gitu. Tunggu dulu, dari 100% sisa 10%. Jadi 90% yang hilang ya? Oh, gua kira turun 10%. Turun sampai 10%. Wes. Gila kan? Sip. Itu alasan kenapa pivot. Salah satunya pivot ya kan? Untuk mempertahankan teman-teman yang udah join. Oke. Kemudian yang itu online. Ngejual desain online sama ngejual desain ya rata-rata sih jual desain online di Indonesia maupun di luar. Kalau di Indonesia kan kita bisa main kayak sekarang lagi hype-nya e-sport ya kan? E-sport, bikinin logo e-sport. Nah, itu lumayan. Nah, kalau misalnya enaknya industri desain grafis ini kan dia produknya adalah produk digital. Jadi pasarnya mau Indonesia juga aman. Benar. Bagaimana saudara-saudara kita yang produknya lokal gila gitu loh. Sebenarnya makanya ketika orang tanya bagaimana masa pandemi, saya langsung kepikir bukan ke usaha saya, ke usaha orang gimana. Kayak gitu, lebih yang dia bersentuhan langsung kan. Iya, yang pembelinya ya orang sekitarnya. Benar. Bayangin ketika mereka harus tutup rumah. Aktifnya di dalam rumah. Bagaimana yang kayak gitu-gitu ya? Terus cara beradaptasi sampai sekarang? Iya begitu. Solusinya? Pertama naikin skill. Enaknya saya selain keburukan dari pandemi ini ya, akhirnya ada sisi baiknya juga. Yaitu banyaknya waktu untuk belajar.
Oke. Banyaknya juga ruang untuk belajar selain waktu dan ruang. Dan kalau aku kepoin di IG-mu kan, kamu lebih banyak ngajar juga secara digital tuh. Iya ya betul sih. Bikin workshop, bikin workshop desain grafis. Iya, itu juga buat cari cuan. Enggak sih, enggak buat ngajarin, Kira cari amal. Biar tetap kapan? Iya, kapan lagi? Ya itu salah satunya sih. Nah itu beruntungnya karena salah satu enaknya industri begini kita mau dipanggil bawain materi ya aman gitu kan. Iya. Nah senang sih. Jadi ada pandemi ini kalau kita dulu di kampus ya kayak ospek lah. Iya. Di serendah-rendahkan supaya bisa melejit kayak gitu. Makanya iya Ada ada titik melejit balik. juga kalau ada kampus yang melejit. Nah itu di titik terendah ini akhirnya kayak gini nah. Kita terbiasa break the limit. Oke. Yang sebelumnya misalnya nggak biasa bangun pagi, contoh misalnya jam 10 misalnya gitu. Akhirnya ada misalnya workshop jam 7 atau jam 8. Udah bangun pagi kayak begitu. Banyak limit-limit yang semangat pengen berbaginya. Tembus iya. Saya lagi mulai belajar kembali basic menggambar. Dulu kan otodidak aja belajar gambar ya kan. Sekarang belajar basic gambar selama ini beberapa minggu ini itu ngerasa oh iya ternyata ilmu itu penting. Boleh belajar otodidak boleh. Karena kita tapi tetap butuh basic. Kenapa? Nanti ketika transfer ilmu, ini masalahnya di situ ternyata. Tapi penting sih itu karena ya bukannya aku ngebedakan kamu atau muji kamu ya. Banyak teman-teman pelaku desain atau pelaku jarang mau speak up. Iya. Belum tentu dia mau ngomong gitu loh. Oh iya betul. Udahlah lihat desainku aja bagaimana. Iya kadang gitu. Kadang gitu iya. Transfer ilmu itu penting sebenarnya. Betul. Gitu loh. Karena transfer ilmu itu penting buat ini keberlangsungan. Iya. Besok kita meninggal yang jago-jago ini. Bagaimana? Kayak gitu. Sama lah kayak perguruan kan, tetap harus cari murid lah. Benar, karena semua profesi itu harus ada yang walaupun teruskan. Harus tetap ada yang teruskan. Boleh tahu ada beberapa orang sudah belajar di kamu dan dia memulai sendiri. Kayaknya ada kan? Ada. Ya ada. Ada lah ya. Di Loktuan itu? Iya benar. Satunya. Masuk ke ini aja sih. Masuk kayak sudah turun ya. Tiba-tiba turun ya. Lumayan. Agak tengah malam. Nggak ada habisnya sebenarnya sih. Sebenarnya biasa juga kita bicara yang lebih keren. Langsung aja biasa sih move ke Lisa. Resolusimu di tahun ini, planningmu atau harapanmu lah. Antara langsung atau tidak ada hubungannya atau enggak ada hubungannya dengan pemerintahan baru. Depannya kita butuh hope lah sama harapan baru. Pemerintahan kan, pemerintahan nanti ke depan. Jadi terkait dengan apa resolusi ya 2021 sebenarnya ini dari pribadi dulu bahwa ekosistem industri kreatif kita bersyukur sekali. Jadi kenapa saya bicara tentang industri kreatif karena fokus sekarang itu lagi pengen itu karena kenapa itu wajib ada. Saya ngerasakan sendiri 5 tahun bergerak di bidang ini itu begitu aja cukup betul untuk kehidupan, namun buat ke depan ini ketika kita nanti akan berhadapan di mana kelangkaan sumber daya, kita akan pasti hadapin itu. Kita tahu sendiri bahwa mineral itu pasti akan habis. Nah makanya sebelum kita betul-betul kaget nanti kan ketika habis, lebih baik persiapkan sekarang. Makanya di 2021 ini harapan sih kenapa ke pemerintah khususnya atau ke semua kita yang melihat ini bahwa ide tentang ide tentang shifting dari industri mineral ke industri kreatif itu wajib ada di tahun ini. Kalau tidak sekarang bisa jadi 5-6 tahun ke depan ketika itu terjadi kita tidak siap. Makanya pelaku kreatif tetaplah bekerja walaupun hari ini kita mulai merasakan sakit yang sama, tetaplah bekerja karena di 5-6 tahun ke depan itu ada PR yang
harus kita kerjakan dari sekarang. Mungkin bukan kita nanti yang hadapin, tapi teman-teman yang lain, teman-teman yang mungkin baru mulai hari ini, adik-adik kita itu nanti akan berhadapan dengan itu. Sehingga mari berkolaborasi, mari kita campaign dengan cara yang masing-masing untuk punya cita-cita yang sama, bahwa kita harus shifting dari industri mineral ke industri kreatif. Industri kreatif adalah industri yang tidak ada matinya, akan selalu hidup dan jauh lebih memanusiakan. Kenapa saya katakan demikian? Karena tadi ada emosi dan isi yang bisa kita munculkan terus. Ada kepuasan. Betul. Itu di 2021 ini. Itu sih. Apalagi kita ingat Bontang ini, teman-teman, kita nggak punya sumber daya alam sebenarnya. Kita pengelola. Betul. Apa sih? betul. Akhirnya kita bicara itu ya. Bahan-bahannya masuk di luar Bontang malah. Iya ya kan? Betul. Kita tambang, dasar gas, apa segala macam. Iya. Hanya pengembangan turunan industri. Betul. Dan sektor laut, sektor hasil bumi justru yang tidak kurang digarap ke sana. Padahal itu bisa semua. Oke, Move. Aku minta deh closing statement sebagai kiat-kiatmu lah. Sebenarnya kamu jalani dirimu ini sampai sekarang, yang kuaku sih Move, settlemu luar biasa ya. Belum tentu aku juga bisa di posisi kayak kamu tuh. Kiat-kiatmu lah atau motivasi buat mereka yang mau memulai. Adik-adik kita bisa inspirasi dari, karena banyak setiap tahunnya Bontang itu bakal ada keluar anak SMA ya kan. Kita nggak tahu nih mereka mau buat apa atau apa. Persilakan Mufli Al-Haidi. Pertama saya ingin mention yang tadi. Kenapa saya harus ulang? Karena itu bagian yang terpenting memang sekarang. Kita harus shifting dari industri mineral ke industri kreatif. Itu jauh lebih memanusiakan, itu jauh lebih settle, dan itu jauh lebih membangun peradaban. Nah, bicara tentang itu tidak hanya sekedar kita terjun di sana kemudian berkarya di sana, namun lebih ke bagaimana kita menjaga tanggung jawab untuk tetap melakukan itu. Kemudian kita bisa berkolaborasi juga dengan industri-industri lain yang sejenis ataupun di luar dari itu, yang harapannya itu semua nanti akan membuat sebuah ekosistem yang sama, pemikiran yang sama, stigma yang baru bahwa industri kreatif, industri pariwisata itu adalah bagian yang tidak akan habis dan juga menjanjikan untuk masa depan. Dan buat adik-adik semua yang ada di bawah, ada sebuah masa depan baru ketika otomasi industri itu sudah mulai gila-gilaan. Saya alhamdulillah kelar di teknik elektro, jadi melihat sekali bagaimana kemajuan teknologi. Saya melihat bahwa ada peluang kita akan digantikan hal-hal yang sifatnya continue dan dilakukan dengan SOP ya, yang sifatnya terus-menerus dan sudah sesuai standar, bisa dilakukan secara berurut mulai 1 sampai 10. Itu akan bisa digantikan oleh robot yang jauh lebih efisien. Dia cuma disuplai baterai, disuplai listrik, kemudian dia akan terus berjalan melakukan hal yang sama dilakukan manusia sebelumnya. Sehingga kalau kita mau tetap punya masa depan, tetap punya peradaban yang memanusiakan, maka yang kita harus latih adalah emosi dan pikiran. Dua hal inilah yang tidak dilakukan oleh robot. Itu penting. Itu saja sih dari saya. Wah, cukup tuntas kayaknya. satu SKS kayaknya. Saya sedikit belajar elektro. Ternyata ada connect dengan memang disiplinmu ya. Keren sih Muf akhirnya. Terima kasih Mufli Al-Hafidi. Iya. Mufli Sablon, owner berbagai macam usaha juga. Sangat menginspirasi sesuai konteks kita, inspirasi kreasi lokal, sangat memotivasi. Buat sisa ini sih sebenarnya kita sih pengen tinggal berkarya sih ya. Iya, betul. Mengangkat ini berkali-kali sudah mungkin di beberapa segmen lain atau acara lain. Kita punya harapan yang sama, majuin Bontang, semangatin Bontang. Oke, say hello buat pemirsa.
Sampai ketemu lagi di Inspirasi Kreasi Lokal berikutnya. Subscribe, like, and share. Thank you, Mufli. Ya. Thank you, Kak.